Udah? Udah. Ya, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, satu-satunya channel orang. Satu-satunya konten orang di channel orang. Salah, masih salah dikit-dikit tidak apa-apa. Ya, namanya juga amatir-amatir ya, teman-teman. Udahlah ya. Dan kali ini Ngabdur kita kembali ke studio setelah minggu lalu kita wawancara Bene di lokasi CTS Series 3. Kali ini kita kembali ke studio tapi kita dibajak sama anak Jawa yang lahir di Kalimantan, Yono Bakri. Cing Abdel sekarang sudah menjadi budak-budak korporat. Sudah tidak mementingkan karya lagi, sudah mulai berpikir duit aja Cing Abdel sekarang. Padahal subscribernya nggak bisa hidup tanpa konten ini ya? Iya betul, makanya sudah mulai mementingkan itu sekarang Cing Abdel. Berubah sih Cing Abdel saya lihat ya. Karena kan udah jarang kita ketemu terus tiba-tiba berubah gitu. Saya nggak tahu apakah ini efek dari circle dia di Pimpong nggak bagus apa gimana gitu ya. Teman-temannya dia di Pimpong kayaknya. Menikmatin kepopulerannya. Iya, setelah menang lawan Desta terus sibuk di sana terus sekarang mikir duit terus. Tidak teman-teman, jadi Cing Abdel ada jadwal syuting anak sekolah. Oh. Jadi kepala sekolah di sana, jadinya ya sudahlah kita dengan Yono Bakri. Ini salah satu komika daerah yang sekitar tahun ini ya, tahun 2021 ya? 2021 datang ke Jakarta. Kemudian ini salah satu komika daerah yang patut dicontoh nih teman-teman. Apanya? Kalau merantau ke Jakarta. Kerja keras, saya salut, saya respect. Saya respect setinggi-tingginya pada Yono Bakri, luar biasa. Begitu dia datang ke Jakarta, wow, kerja kerasnya kelihatan sekali. Bahkan apa contohnya coba kalau kelihatan? Contoh kerja kerasnya yang kelihatan sekali. Dia bikin konten tidur-tidur di jalan. Kalau itu benar. Iya kan? Iya kan? Maksudnya saking kerja kerasnya itu dia tidak memikirkan lehernya dilindas vario gitu. Pikirin bang. Mikirin gak sih kau? Tapi itu? yang Mio. Kau mikir Mio. Iya, vario enggak? Vario kayaknya enggak deh. Enggak. Mio. Ini kalau dilindas Mio gimana ya gitu. Iya. Bahkan KLX pun kau nggak pikir, KLX nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Karena di jalan depan Stand Up Indo itu kantornya kan jarang KLX lewat lah ya. Mio lebih sering ya. Mio lebih sering. Nah itu luar biasa. Dari jalanan kita tahu nih strata sosial orang. Kau tuh setiap hari ada kontennya Yon ya. Saya lihat setiap kali saya buka timeline, apa istilahnya tuh kalau timeline kan Twitter, kalau Instagram tuh apa? Feed. Ya. Kita kalau refresh selalu ada video barumu. Tiap hari itu. Kurang lebih tiap hari. Memang nargetin diri kalau misalnya lagi nggak sibuk-sibuk banget. Sehari satu gitu bang. Itu idenya setiap hari ada atau kau mau bikin baru pikir ide atau dari malam sudah tahu oh besok saya bikin ini ah? Malam bang biasanya bang. Oh malam. Malam kan biasanya kan nongkrong tuh nongkrong. di Stand Up Indo sekalian bikin konten, ngedit itu segala macam. Nah sekitar jam 12 jam 1 bubar. Nah itu malam tuh udah mulai scroll TikTok, nulis mikir besok bikin apa ya? Ya. Oh gitu. Kadang kalau misalnya lagi top chair semalam itu bisa dapat 3 ide konten. Besoknya syuting 3 langsung atau cicil satu-satu? Cicil satu-satu. Kalau memungkinkan 3 langsung 3. Oh gitu. Memanfaatkan anak-anak yang ada di Stand Up Indo itu juga. Iya, meminta tolong lebihnya, bukan memanfaatkan. Gak apa-apa, memang anak daerah kita harus injak-injak mereka yang di Jakarta. Enggak. Karena kalau dari segi stand up persaingannya sangat ketat bang di Jakarta dari stand up komedi ya. Dan kau terakhir kali stand up di Jakarta apa acara? Yang Indra Firmawan? Iya. Itu ya? Yang open mic nggak dihitung ya? Iya. Tapi open mic juga hitung lah. Berarti setelah itu ada open mic di Jakarta. Iya. Kayaknya Ketawa dah. Open mic Ketawa ya. Open mic Ketawa ya. Saya beberapa kali nonton Yono open mic di Comika 2 kali. Terus di mana lagi ya? Di Ketawa kayaknya pernah ya. Pokoknya saya nonton Yono. Jago juga orang ini ya, stand up ya. Ya Allah, Saya salut juga. Dipuji Bang Abdul. Karena begini, anak daerah karena kalau saya tidak paham sih masalah anak daerah karena saya memang dari awal kan sudah di Jakarta kan. Parah. Tidak, maksudnya problemnya kita anak daerah itu ketika kita ke Jakarta itu kita tuh jiper. Iya. Iya kan? Karena common knowledge-nya berbeda, kemudian biasa diksi-diksi yang kita gunakan di daerah kita itu lucu, di sini tidak ngaruh.
biasanya itu jiper tuh. Jiper. Yang saya alami itu juga. Terus saya lihat beberapa anak daerah yang kita tahu dari daerahnya lucu, tapi datang ke sini jiper karena masalah itu. Nah, kau itu salah satu yang datang ke sini kayaknya beradaptasinya cukup cepat, John. Jadi datang open mic beberapa kali yang saya lihat itu, wih sudah pecah aja ini anak di Jakarta, jago juga kok. Wah, itu Bang bukan jago sih sebenarnya, Bang. Lebih ke apa tuh? Lebih ke ya 2014 gabung, terus abang lihat cuma 5 menit. Loh, kau 2014 gabung? 2014 stand up, Bang. 2014 stand up? Di Samarinda. Jadi yang abang lihat itu yang saya tulis sejak 2014. Oh, itu dari materi-materi awal itu? Iya, Bang. Tapi oke lah. Tapi yang baru ya cuman beberapa aja, Pak. Pasti ada perubahan kan? Cara bawanya di Samarinda dengan di sini kan? Ada, Bang. Kecuali muka jeleknya ya, itu memang... Itu emang di Samarinda begitu ya, di sini juga begitu. Cuman cara bawanya pasti berbeda pasti. Beda ya, itu yang kesulitannya di situ, Bang. Apalagi kan saya juga termasuk orang yang susah mentransferkan apa yang isi kepala di mulut. Oh. Kayak agak susah gitu. Apa yang kita pikirin tapi kita itu sebenarnya nulis sih. Nulis ya, Bang ya? Nulis. Maksudnya kau pasti merasa ketika menulis itu yang akan merapikan pikiran, cara berpikir, cara menyampaikan kita yang ada di kepala ini. Jadi yang di kepala itu kita pengen gini. Tapi kalau kita pikirin doang susah. Tapi kalau kita tulis biasanya rapi tuh. Oh gitu ya. Iya, jadinya rapi. Ya. Nah sabar, saya mau tanya dulu Yon. Saya itu kau pernah gabung di Comika kan awal-awal. Iya. Jadi representatifnya siapa? Ko Erwin. Jadi representatifnya Erwin Wu. Erwin Wu. Penulis yang mendapat penghargaan di Sabar Ini Ujian. Benar. Penulis komedi terbaik. Film wartawan ya. Festival film wartawan ya kemarin ya. Nah, Erwin Wu, kau jadi representatif. Nah, itu pertama kalinya saya ketemu kau lah di Comika. Ya. Nah, tolong cerita dulu, kau bisa sampai di Jakarta ini dari mana datang? Nah, kau sudah cerita ini di channel lain belum? Jadi materi stand up sih, Bang. Oh, belum diceritakan kan? Belum. Ini pertama kali dibongkar di Ngabdur nih, luar biasa. Ini memang channel yang luar biasa sekali. Makanya saya pas dihubungin Ngabdur, Allah Akbar, iya, kebanggaan. kita tuh memang mengungkap hal-hal yang tidak penting dari orang-orang yang tidak penting. Iya. Karena kalau kita mengungkap hal-hal yang penting kayak bagaimana sampai Pak Luhut bisa membicarakan 3 periode, gitu-gitu, Deddy Corbuzier udah bahas. Iya. Apa bedanya dengan Deddy Corbuzier? Iya, kita nggak ada bedanya gitu. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik kan? Iya. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih dikit. Iya, kita kan didikannya Panji Pragiwaksono kan. Panji, Bang. Situ kok omong kosong itu. Ke Amerika katanya mau berkarir stand up. Ya. Ke sana malah bikin komunitas. Mau jadi founder lagi. Jadi founder komunitas New York, komunitas stand up Indo New York. Katanya berkarir kok bikin komunitas di sana. Oke, jadi pertama kali bagaimana sampai di Jakarta ini? Itu kayak orang yang gabung komunitas terus nggak kuat bikin sendiri, Bang. Stand up nggak lucu-lucu nih. Kita bikin komunitas sendiri ya. Iya. Komunitas yang nggak lucu nggak apa-apa gitu. Yang statusnya kabupaten. Iya, biasanya gitu tuh, bener. Tersingkir. Tapi nggak ya Bang Panji. Kita doakan Bang Panji sukses. Karena kalau Bang Panji sukses di Amerika, nanti kami bisa ikut tuh. Iya. Tujuannya itu. Iya, tujuannya itu. Nah, bagaimana ceritanya bisa sampai di Jakarta ini? Jadi kan saya di tahun 2019 tuh masih kerja. Oh, kau kerja di mana? Di distributor farmasi dulunya. Antar obat. Iya, saya salesman-nya, Bang. Oh, menawarkan obat. Iya. Ke dokter-dokter atau ke rumah sakit? Lebih ke itu rep. Kalau menawarkan saya hanya meng-follow up orderan. Oh, misalnya saya pesan Antalgin. Nah, saya yang follow up. Gitu. Jadi ke rumah sakit, ke apotek saya yang follow up. Tapi dalam jumlah besar, tidak satuan. Enggak. Karena distributor jatuhnya. Nah, itu kurang lebih di perusahaan itu kan awalnya jadi petugas gudang. Lulus kuliah naik jadi salesman. Kuliah kok apa? Farmasi? Bukan. Ekonomi. Iya. Kerjalah di gudang obat ini. Iya. Di distributor obat inilah. Iya, jadi sambil kerja sambil kuliah malamnya. Oh, berarti sedikit banyak kau tahu lah masalah bisnis PCR ini ya? Bang Abdur, saya baru setahun merantau di Jakarta. Baru setahun. Tidak maksud saya
Paling tidak kau pasti tahu masalah Nanti tanya obat-obat. orang rumah, Yono sekarang di mana? Di Jakarta. Di mananya Salemba? UI dong, UI. Oh lanjut S2 gitu. Ya, kau berarti paham-paham lah masalah obat ini? Enggak yang terlalu paham. Saya cuma tahu kayak administrasinya aja, kandungannya nggak terlalu paham. Tapi tahu lah misalkan obat nama Poleleon itu untuk kanker atau untuk nggak apa? terlalu sebenarnya. Nggak tahu juga. Nggak terlalu karena yang lebih itu bagian repnya. Metrepnya. Metrep itu apa? Medical representatif. Jadi misalnya kita jual barang bang, kita ini di satu perusahaan, distributor kan tempat menampung barang dan mendistribusinya kan. Pabriknya yang menjual. Jadi ada tugasnya misalnya Bang Abdur dari pabrik, nah ini yang nawarin ke rumah sakit. Saya yang nawarin ke rumah sakit, kami punya obat flu nih, obat flu baru. Ya, gini. udah dapat mau. Mereka setuju mau? Telepon lah distributor. Saya telepon ke kau. Ya, nih antar ke sini segini. Antar ke sini. Urus PO-nya ya, gitu-gitu. Oh, gitu. Administrasinya diskonnya tolong, gitu-gitu. Oh, jadi kau antar-antar obat, tapi kau tidak tahu ini obat untuk apa. Pokoknya saya antar aja. Saya kasih orderan berapa, Ci? Misalnya kayak gitu. Misalnya Kataflam 30 box. Nah, gitu. Jadi input. Antar 30 box. Nanti yang antar beda lagi. Nah, oke, terus. Kerja di distributor obat ini, terus? Ya kan. Di situ terjadi pergolakan. Ini 2019 kan? 2019. Ya. 2019 akhir tepatnya terjadi pergejolakan batin. 2019 ini yang rata-rata rakyat Indonesia salah pilih nih kan? Gak apa-apa lah ya. Maksudnya salah pilih investasi pada waktu itu mungkin ada. Salah pilih. Tapi saya juga salah pilih pacar. Benar. Apa kan ada aja. Nggak semua salah pilih di 2019 salah pilih itu kan. Iya, salah pilih kan. Dalam hidup kan banyak pilihan, bisa gitu. Nah, terus. Nah, saya salah pilih, Bang. Salah pilih pekerjaan. Enggak, keputusan mungkin. Oh, keputusan. Jadi 2019 itu saya udah ngerasa jenuh kerja karena udah 7 tahun kurang lebih, Bang. Kok 7 tahun di distributor obat ini? Wow. 7 tahun. 2019 berarti dari 2012. Ya. Dari 2012. Iya, jadi lulus masuk kuliah. stand up 2014. Ya. Oh, berarti kau masuk stand up itu dalam status sudah bekerja. Sudah bekerja dan sudah kuliah. Berarti passion aja ya, nggak nyari duit ya di stand up ya? Enggak, dulu kalau ada job 300 saya suka komik-komik takabur begini, saya suka. Dulu waktu kerja, Bang, beneran Bang, kalau ada job-job yang di Samarinda yang saya kira nggak mau ngambil, saya nggak mau. Iya. Karena saya nggak cari duit di situ. Iya, karena udah bekerja kan. Udah bekerja, dapat duit dari sini. Kalau nggak yang sesuai nggak mau. Nah, sebentar, kita lompat-lompat ya, nggak apa-apa ya, sesuai ini. Memang Abdur begitu, kita lompat-lompat. Kau kan sudah kerja 2012. 2 tahun berjalan 2014. Apa yang membuat kau saya stand up Apakah di lingkungan kantor orang bilang Yono lucu, coba stand up gitu? Enggak, tapi enggak coba stand up enggak. Cuman suka ngelawak aja, Bang. Oh, di kantor nih. Di kantor badut lah, dari sekolah tuh udah badut. Jadi misalnya kami punya kejadian bareng, yang tukang cerita itu saya. Jadi misalnya punya pengalaman jalan-jalan bareng gitu ke pantai. Pasti ada cerita dong, ada cerita terlucu. Nah, itu bagian saya tuh yang membawakan cerita kami kejadian itu. Walaupun yang ngalamin satu kantor ini, tapi yang membawakan kau. Iya. Oke. Nah, gitu-gitu. Terus ditambahin lah mungkin sense of humor waktu itu kan. Ini nggak tahu nih teknik atau apa. Iya. Tambah-tambahin gitu doang. Iya, kita tambahin dengan hiperbola lah. Kita asosiasi lah kemana-mana ya. Iya, nah waktu itu juga sebelum itu kan di sekolah itu diajarin komputer, blog, nulis blog. Oke. Nah, saya nulis blog waktu itu. 2012 ini? 2014 ini? Iya, waktu zaman sekolah, nggak tahu kelas berapa gitu. Itu udah nulis blog. Nulis blog tentang hidup saya. Kenapa saya dikasih nama Suyono? Saya tuh nggak terima dikasih nama Suyono, gitu-gitu. Suyono Bakri? Enggak, Suyono aja. Bakri datang dari mana nih? Bakri dari harapan saya supaya kaya. Oh, Umar Bakri itu miskin loh. Hah? Umar Bakri. Emang iya? Iya, di lagunya Iwan Fals. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Kalau dia kaya mah laju Mustang di jalan Menteng. Rima, respect. Rima. Rapper bro, rapper. Rapper dari timur. Rapper. Itu ya. Nah, terus Suyono Bakri ini kok tambah-tambah saja. Iya, karena zaman BBM waktu itu, Bang.
Kan Blackberry, BBM kan, ya Blackberry kan. Kan ada nama-nama tuh, kalau Suyono aja masa anak muda namanya Suyono sih. Nge-add cewek juga, hah? Siapa ini om-om? Iya, Suyono tuh tidak cocok nama untuk anak kecil gitu. Iya. Kayaknya kalau Suyono tuh udah gede aja gitu. Wajar. Iya. Karena kalau ada bayi nama Suyono kayaknya nggak enak juga. Gak enak kan kita panggil kayak Suyono, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Oto Suyono. Iya. Nah, itu sama kayak di materinya Kang Soleh di Majelis Tidak Alim. Kan gitu kata Kang Soleh itu, Bambang tuh tidak cocok untuk nama anak kecil. Karena Bambang itu lebih bagus, Bambang tuh kita taunya udah gede aja gitu. Iya. Karena kalau bayi kita Bambang nggak enak gitu Bambang kecil. Nah, kemudian Suyono akhirnya BBM, kau tambahlah dengan Bakri. Nah, Bakri itu sejarah Yono nama. Bakri. Yono Bakri. Berharapnya supaya kayak Abu Rizal Bakri gitu. Nah, gabung 2014 ya. 2014 itu karena ya itu teman-teman kayak suka ngelawak gitu, Bang. Di kantor, di tongkrongan, di sekolah juga gitu. Jadi di sekolah itu misalnya saya malam nonton OPJ, Bang. Nah, besoknya itu materi OPJ itu saya pakai di kelas waktu istirahat. Oh, I see. Kayak joget-jogetnya Sule gitu-gitu. Iya. Terus bercandanya Aji. Iya. Saya juga ngalamin kayak gitu, tapi saya api. Oh, api. Jadi bercandaan-bercandaannya tidak hanya api, bercandaan-bercandanya api, bercandaannya ngelaba, chatting. Itu saya bawa tuh ke, tidak hanya saya dan teman-teman gitulah ya. Kami bawa ke kelas bercanda itu. Yang mana kita semua nonton, cuma kita ngerasa kayak wah, ini saja ada dapat materi nih gitu-gitu. Iya benar. Iya, benar. Saya juga ada temen juga kayak gitu yang kami tuh udah janjian nonton ya gitu. Iya, sama ya. Nonton, Bang, besok di sekolah kita gas gitu. Bener. Jadi saling tahu tektokannya gitu. Bener. Nah, terus habis itu sebelum gabung stand up itu saya nonton pertama itu Metro TV Bintang BT. Remo TV. Iya, Remo TV. Itu legend. Baru saya cari tahu nih apa nih. Sebelumnya saya dikasih tahu videonya Bang Radit. Yang hordeng. Tapi saya nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti apa nih, maksudnya ngelawak apa gimana? Mungkin saya tolol banget waktu itu kan. Nggak, mungkin juga karena kualitasnya. Videonya tidak terlalu bagus kan, jadi kita ketika ekot-ekot kecil atau mimik-mimik kecil itu kita nggak paham. Kita jatuhnya kayak kita ngelihat kayak ini orang marah-marah doang gitu. Iya, waktu itu kayaknya kayak gitu sih, Bang. Iya. Waktu nongkrong kasih tahu ini lucu nih gitu. Pokoknya kalau di tongkrongan saya itu kalau ada yang lucu-lucu dikasih tahu ke saya. Karena dia menganggap aku yang bisa mempraktekkan itu. Kasih tahu, ntar nanti Yono bisa cerita-cerita ke yang lain, jadi kita ketawa-ketawa bareng. Gitu. Apa nih nggak ngerti gitu. Terus nonton Bintang BT, baru cari tahu tentang stand up. Ketemu Kemal di Sucinya itu. Oh, ketemu videonya Kemal. Video Kemal Sucinya. Oh, baru ini suka nih. Terus nggak lama pas saya kuliah, ada teman saya yang sabar, kok kuliah? Kok kerja dari 2012. Kuliah tahun 2013 kalau nggak salah. Oh, kau kerja dulu sambil kerja kuliah. Iya. Ih, mulia sekali Suyono. Bang. Suyono luar biasa, meringankan beban orang tua ya kau ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi orang tua biaya kuliah tidak? Enggak, saya biaya sendiri. Biaya sendiri dari hasil jual-jual obatmu ini? Ya. Wah, kau bayangkan orang kuliah jual-jual obat. Memang kayak narkoba lah dia nih. Nah, terus 2013 masuk kuliah. Oke, sembari kuliah nih. Sembari kuliah, baru kasih teman itu ada tuh di kafe ini ada open mic. Ada Ada stand up. Ada stand up yang kemarin kamu nonton itu di Metro TV gitu-gitu. Oh iya, yaudah aku menonton dulu awalnya, nggak mau dateng. Nonton, set. Kok jarang ada yang lucu. Pada waktu itu? Iya, jadi saya takut, Bang. Nanti kok nggak lucu juga, malu nih. Padahal penonton rame. Yang lucu cuma MC-nya doang. Sama beberapa komik misalnya naik 5 gitu, yang lucu 1. Baru 1. Jadi saya ngepet tuh kayak takut ngedown. Nggak jadi naik. Yang kata teman saya, ini kan nggak jadi, takut, nggak lucu. Terus setelah itu kami berencana untuk main futsal setelah kami nonton itu. Teman-teman kau berencana main futsal? Dia bilang kalau naik saya bayarin main futsal. Kata temanmu? Iya. Kopi juga saya bayarin, katanya gitu. Terus saya mau bercanda-bercanda jadul gitu, Bang, yang pura-pura berdiri terus cabut. Kan ada bercanda gitu kan? Oh iya. Saya mau
berdiri ternyata nggak mau cabut Iya, gitu. kayak awe biasanya gini-gini nih. Terus begitu orangnya datang, pegel banget ya. Gitu-gitu. Gitu, saya pernah digituin soalnya. Dicual. Lagi syuting CTS, saya lagi riwah-riwah gitu, awe tiba-tiba dari jauh gini-gini. Jadi saya pikir, oh mungkin dia panggil nanya sesuatu kan. Iya. Saya lari lah, lari. Kenapa Bang Awe? Nggak tahu nih Dur, pegel banget. Semalam salah tidur kali ya. Ya ampun, saya kayak, iya bercanda-bercanda begitulah. Tapi saya masih ketipu ya, saya nggak tahu lagi. Kok bisa saya ketipu ya? Deliverynya bagus banget. Deliverynya bagus. Ya mukanya serius. Karena di saat kita lagi kerja juga kan, jadi kita pikir kayak, oh lagi butuh sesuatu nih. Situasinya pas. Situasi pas, timing. Iya. Komedian senior. Senior kayak gitu. Lah terus, apa? Saya berdiri. Kau berdiri, pura-pura sama teman ini kan, terus mau cabut kan. Nah tapi sialnya pas saya berdiri, itu pas MC nanya siapa penonton yang mau naik. Ini nggak ngarang cerita bang, ini beneran bang. Timingnya pas. Pas saya lagi kan sibuk ngobrol kayak bercanda pelan-pelan gitu kan. Ini lagi ngobrol kami nggak kedengeran. Pas saya berdiri sit, wah itu tuh langsung kayak gitu. Lalu temen saya, oh iya bang, gitu. Penonton udah iniin semua. Udah ayo gitu. Naik saya bang, dan alhamdulillahnya saya sempat nulis di blog itu yang zaman SMA itu. Oh, akhirnya cerita di blogmu inilah yang kau bawa. Iya. Nah yang pertama itu dapat alhamdulillah lucu. Orang ketawa lah. Orang ketawa ngomongin yang kenapa saya dikasih nama Suyono. Saya pernah nanya sama ibu. Kenapa saya dikasih nama Suyono? Katanya, terus adik saya namanya Andi Suryadi. Andi Suryadi. Bagus nama adik saya, kenapa nama saya Suyono? Ibu saya, karena waktu adikmu lahir itu, saya lagi suka nonton Andi Lau. Jadilah Andi. Nah, waktu lahir kamu, mama nggak punya TV. Kan? Jadi nggak ada referensi kata dia. Jadi, nggak ada referensi Jawa-Jawa Suyono lah gitu. Maksudnya kalau nggak ada TV kan bisa kasih nama lain, misalkan kayak nama nggak ada TV. Jadi namanya siapa namanya? Nggak ada TV. Yang gitu-gitu. Jadilah Suyono ini. Jadilah Suyono. Terus karena nggak ada referensi, nanya sama mbah saya. Nah, selera orang tua. Kasihlah nama Suyono. Iya. Gitu-gitu. Saya protes-protes. Nah itulah awal kau open mic di Stand Up Indo Samarinda. Lucu bang. Terus 5 menit lucu. Habis itu langsung pulang saya bang, karena mau main futsal itu. Dibayarin. Oh itu saya main futsal udah kayak, aduh ya Allah, kayak bahagia banget rasanya. Beban nggak ada gitu ya, nggak ada beban patungan, nggak ada beban apa-apa. Kopi mengalir dengan indah di tubuh, kafein. Iya kan, kafein udah kasih energi. Enak banget pasti malam itu malam terindah dalam hidupmu kayaknya ya. Malam terindah, saya nggak bisa tidur bang. Iya. Setiap mau pejam mata terngiang ketawa penonton. Betul banget. Saya merasa itu juga di open mic awal ketika orang ketawa. Entah saya nggak tahu orang ketawa karena materi atau karena logat saya tidak peduli. Iya. Yang penting waktu mereka ketawa itu terngiang-ngiang sampai tidur. Sampai kayak seenak itu ya ternyata ya. Ternyata seenak itu mendengar tawa orang karena cerita gitu. Langsung ketagihan. Kayak ngerasain satu orang dilihat orang banyak terus mereka ketawa gitu. Iya. Kita ada di dunia ini gitu. Iya, benar. Selama ini kita tidak dianggap di society ini. Apalagi bentukan fisik kayak gini, Bang. udah transmigran. Jelek. Mau jadi apa di tanah orang ini? Iya, dulu nih sebelum stand up, Bang. Saya tuh nggak pernah diajak kemana-mana kalau mau jalan-jalan sama teman-teman. Baik di SMA maupun kuliah. Di SMA kan sebelum kalau kuliah kan udah gabung stand up tuh. Oh ya. Di SMA tuh kalau misalnya teman-teman mau jalan karaoke atau apa saya nggak pernah diajak. Kayak miskin, uang nggak ada. Oh patungan nggak bisa nih sih, nggak usah deh. Disuruh godain cewek juga nggak bisa. Godain cewek nggak bisa nih. Nggak pernah diajakin. Modalnya cuma berani kalau disuruh maling. Sedangkan kita nggak mungkin maling nih. Betul gitu ketahuan lagi. Iya, ya udahlah, nggak usah lah ajak Yono. Nggak diajak. Tapi semenjak gabung stand up, tahu bisa stand up, udah mulai tuh diajak-ajak. Karena disuruh kayak supaya mencairkan suasananya gitu bang kalau nongkrong. Iya. Nah terus, kau masuk komunitasnya bagaimana?
Habis itu kau datang lagi. Nah, habis itu Tanya nomor HP atau bagaimana? di Twitter. Habis itu saya cabut, baru saya Nge-tweet. DM adminnya. Saya mau belajar nih, gimana ya, gini-gini. Lah disuruh datang. Saya ingat, Bang. Open mic nih. Open mic yang pertama yang lucu ini atau Iya, yang lucu ini. Ya. Minggu depannya libur. Libur open mic. Karena Masih 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Oh, sudah seminggu sekali itu? Iya, minggu depannya libur. Karena LKS. Ya, Liga Komunitas. Bukan. Itu baru selesai Liga Komunitas. Oh, karena ada audisi Suci 5. Setelah Liga Komunitas Suci berapa ya? Suci 5. Suci 5. Iya. Suci 5 kayaknya. Suci 5 karena ada senior-senior di Stand Up Indo Samarinda audisi Suci 5. Akhirnya libur, diganti sama gathering. Oh, gathering komunitas saja. Iya, sama penonton juga. Enggak, komunitas saja. saja. Jadi Jumat kan setiap Jumat tuh. Jumat ini open mic, minggu depannya libur karena audisi. Terus gathering yang datang Panca Atis. Panca Atis datang. Iya. Waktu Di gathering situ ini. zaman itu. Dan saya sebelumnya udah lihat Panca Atis nih. Wah, artis nih. Di Twitter semua orang respect nih gitu-gitu ya. Wah, gatheringnya sama Panca Atis nih. Wah, gitu. iya. Saya ngajak teman saya yang tetangga. Terus bilang nih, artis itu artis. Siapa katanya? Karena hanya di lingkungan yang kita doang. Iya, anak stand up doang nih yang tahu gitu. Metro TV kan. Ya siapa coba cek. Oh iya. Udah gitu aja. Iya. Panca Atis di situ. Akhirnya ikutlah. Iya, ngobrol-ngobrol, belajar-belajar. Terus kau tanya-tanya tuh ya, Bang, gimana Bang caranya membuka materi, Bang? Yang saya dengar, yang saya ingat dari Panca Atis tuh, tidak ada yang tidak bisa dibikin materi. Apapun bisa, jam bisa, apapun. Makanya jangan malas nulis. Semuanya ditulis, pasti bisa jadi materi gitu. Iya, benar juga sih. Iya, emang benar banget. Benar. Pembuktian dari dianya aja yang belum. Enggak bercanda ya. Panca bercanda saya. Legend Bang Panca Atis. Ya, legend. Udah, itu gathering minggu depannya open mic lagi, lucu lagi Bang. 3 kali saya berturut-turut lucu. Oke. Setelah itu baru. Tidak lucu. Selama setahun. 3 kali aja lucunya. Habis setahun nggak lucu. Karena mungkin di awal-awal orang masih menertawakan saya mungkin Bang. Bukan isi materinya. Mungkin. Jadi pas udah mulai ini orang udah mulai mengenal Yono, tidak lagi mereka mencari tampilannya, tapi mereka mencari isinya. Jadi selama setahun tuh nggak lucu-lucu dah. Kau pernah ikut audisi Suci? Atau audisi Suca? Pernah, Suci yang terakhir. Suci 1X berarti? Tidak lolos? Tidak lolos. Nah Suca itu terakhir? Suca itu tahun berapa ya yang... Suca terakhir itu siapa yang juara ya? Oki Palu. Bang Rio. Suca terakhir. Oki ya, Oki DM Ebel ya, Ebel. Oki DM. Oh iya Ebel, zamannya Ebel. Iya, Oki DM 2017 kalau nggak salah tuh. Iya itu. Nah itu saya ikut audisi. Lolos tahapan pertama, nggak lolos di tahapan kedua. Tahapan kedua nih yang udah sama jurinya. Iya, sama Mosidi kalau nggak salah. Itu nggak lolos. Udah itu langsung balik lagi Bang. Nah setelah itu tuh yang ada rasa penasaran. Jadi antara pekerjaan sama stand up-nya udah mulai yang 2019 mana nih. Iya di 2019 tuh mulai ada mana yang saya prioritaskan nih. Karena ada beberapa yang kalau misalnya saya lembur nggak bisa ada kegiatan stand up. Mulai bimbang nih. Sementara saya sudah kerja juga nih 7 tahun udah cukup lah kayaknya. Iya, udah sedikit lagi udah diangkat kepala cabang lah ya. Bisa kan S1. Tapi masih jauh, Bang. Tapi kau meninggalkan distributor obat itu jabatanmu udah lumayan kan? Lumayan. Pasti, soalnya sudah 7 tahun kecuali bosnya sirik aja sama orang transmigran. Karena maksudnya 7 tahun kerja dengan latar belakang S1, harusnya sih jenjangnya udah naik-naik lah. Harusnya, dan gaji saya itu lebih tinggi daripada karyawan yang lain, Bang. Nah kan? Karena saya karyawan lama. Kan setiap tahun naik tuh. Iya. Kayak bonus perusahaan atau apa jadinya naik. Nah, itu saya bingung nih mana saya prioritaskan. Akhirnya ya udahlah sudah 7 tahun juga berkaca dari pengalamannya Ko Ernest Prakasa. Yang dia resign tahun umur 28 apa 29 gitu. Iya, saya kurang tahu. Yang mana kalau misalnya dia gagal di tahun itu masih ada waktu sebelum 30 dan dia punya pegangan pekerjaan untuk melamar lagi. Nah, wah, saya umur itu waktu itu 28 apa 27 gitu.
Masih ada waktu 3 tahun sebelum 30. Sekarang 42. Nah, saya kan lahir tahun 19 bukan 92. Oh ya, 1782 saya lahir. 1782. Ya. Wow. Indonesia belum masuk Piala Dunia juga. Hindia Belanda tuh kita 1932 loh masuk Piala Dunia. Luar biasa. Jago juga kau ya. Gak masuk akal. Nah, terus bimbang 2019 ini bimbang. Bimbang karena masalah kalau lembur atau apa-apa, kalau terlalu fokus kerja, stand up-nya terbengkalai. Kalau stand up-nya terlalu forsir, ini pekerjaannya terbengkalai. Kerjaannya telat datangnya. Karena stand up kalau nongkrong nggak pernah sampai jam 1 malam, jarang. Selalu sampai jam 4 subuh kalau nongkrong. Itu Bang yang bikin kita dipecat di pekerjaan tuh, anak stand up itu. Iya benar juga. Nongkrongnya lama-lama. Nggak tahu diri, nongkrongnya. Yang dipikir haha hihi aja, ketawa-ketawa. Padahal cerita malam kemarin diceritain ulang lagi. Iya, kita sering tuh, tapi masih aja kita ketawa ya. Nah, terus. Habis itu? Ada, resign lah, masih ada 2 tahun ini buat. Nah, berkaca dari Ko Ernest tadi apa yang kau ambil? Itu akhirnya saya resign. Kau resign dengan 28 kan? Pasti ada planning dong. Maksudnya kalau resign itu resign dapat duit BPJS ketenagakerjaan sekitar 15 juta. Nah, yang rencana saya akan bawa ini. JHT dapat nggak? JHT itu jaminan hari tua itu loh. Ya itu. Oh itu. Yang itu 15 juta itu. Iya, itu untung belum disahkan pada waktu itu dan sekarang akhirnya dibatalkan. Batalkan kan? Karena sangat membantu itu, Bang. Iya, untuk kan? orang yang bekerja. Karena orang tuh ya butuh perencanaan juga kan. Dia resign mungkin dia mau buka usaha atau apa gitu-gitu kan. Kayak melamar pekerjaan pun butuh biaya kan. Fotokopi. Apa naik ojek buat interview segala macam. Nah, akhirnya kau dapat lah dana itulah ya, uang pesangon. Uang pesangon 15 juta. Yang mana niatnya saya bawa ini audisi Suci 9 ke seluruh Indonesia. Kalau seandainya saya nggak dapat, Surabaya nggak dapat, saya akan ke Jogja, saya akan ke Malang, saya akan ke mana gitu. Oke. Pokoknya sampai dapat. Nah, Sucinya nggak ada. 2019. Nggak ada ya? Suci One X itu apa? 2020 ya? Iya, kepotong pemilu, katanya dananya Kompas untuk di pemilu. Itulah ke Kompas sih pakai sok-sok jadi TV berita. Udah bagus. Dulu awalnya bukan TV berita, udah bagus tuh sebenarnya. Awalnya Bang ya. Ya begitulah ya. Ya itu terus habis itu ternyata nggak 2019 tidak ada. Tidak ada, uangnya habis begitu saja. Karena saya habis lo kok mabuk-mabukan. Enggak. Main cewek. Enggak. Sumpah enggak ada. Enggak ada. Yang makan cewek enggak. Tapi mabok ya. Dikit. Nah, terus 15 juta ini habis lah ceritanya ya, nih. Tapi habis tuh kau tetap di Samarinda. Tidak kau pakai untuk ke Surabaya atau kemana, tidak? Enggak. Oh, tetap di Samarinda tetap ini. Tetap di Samarinda, kayak itu beli HP untuk bikin konten gitu-gitu. Tapi berarti selama kau menunggu itu kau tidak kerja apa-apa juga? Tidak. Sudah pegangan 15 juta itu aja udah? Bukan 15 juta. Dan kayaknya ada rasa bersalah saya tuh, kayak ada rasa balas dendam Bang. Selama kayak saya kan lulus sekolah, sampai waktu itu nggak kerja, selalu kerja tuh. Bahkan waktu sekolah sudah kerja kan. Jaga warnet waktu sekolah itu. Oh sekolah, makanya kau main point blank itu? Iya, jaga warnet, malam, siangnya sekolah. Gitu-gitu. Jadi itu saya kayak ada balas dendam. Saya sudah capek kerja, ini saya mau kerja, ini ada duit, saya mau bangun siang sesiang-siangnya gitu. Yang mana itu saya sesali. Karena itu 1 tahun saya nggak ada apa-apa. Oh 1 tahun itu nggak ada apa-apa, 15 juta itulah habis. Murah juga ya hidupmu ya. 15 juta setahun loh. Murah banget kalau dibayar hidupmu ini. 15 juta setahun bisa dia hidup. Makanya saya mau ke Comika kan. Karena Panji yang membayar murah kan. Makanya waktu itu kan saya sama Rin kan ngobrol nih, bedanya orang yang ada keturunan Jawa sama keturunan Padang tuh itu. Kalau keturunan Padang banyak mikir, yang akhirnya dia jadi materi dia dikundang. Iya, kalau orang Jawa kayak gitu. Pokoknya kerja aja dulu. Iya, gitu. Kerja aja dulu, mikirnya belakangan lah. Penting jalan aja dulu. Nah, terus kemudian 2019 serabutan, akhirnya saya 15 juta habis, dapat kesempatan tampil di G-Confest di Jakarta. Gagal karena? Ya nggak juara. Dan itu ini ya, audisi ya? Audisi.
Bukan. Sebelumnya yang offline. Yang G-Confess tahun berapa itu yang ada rame banget gitu. Iya, saya juga lupa. Tapi itu akhirnya yang dari perwakilan Kalimantan siapa? Saya, Balikpapan sama orang Sanata. Ada Pak Ajri Kecap namanya. Nah, tiga-tiganya nggak lolos nih. Lolos ke Jakarta kami berangkat. Lah tadi katanya kok tidak lolos. Lolos. 3 orang lolos, cuman waktu tampil di Jakartanya yang fail. Maksudnya Oh, tapi Gagal. tampil lah di Jakarta. Tampil di Jakarta. Yang juara Bonar ini. Bonar Manalu nih. Bonar Manalu, Ali Baihak sama Tulus. Ketua Gideon. Gideon Tulus. Nah. Itu. Udah, nih gimana ya? Ada rasa penasaran lagi, Bang. Tapi di G-Confess dapat tawa nggak? Dapat saya alhamdulillah. Dapat kan? Dapat. Cuman memang yang lain lebih bagus aja. Lebih bagus. Oke, terus? Dan waktu itu memang nggak mencuri perhatian komik-komik sini aja. Gitu. Terus saya ngomong nih sama Pak Gamayel. Kalau ada roadman saya mau. Saya mau memperjuangin di dunia ini nih gitu. Kalau kerja lagi kayaknya Pak Gamayel kan Banjarmasin. Balikpapan. Balikpapan. Iya. Balikpapan Samarinda 3 jam lah 3 ya. jam. Oke. Tapi saya sering ke Balikpapan sendiri untuk belajar. Ke stand up Balikpapan juga. Iya, sana Balikpapan Oke. sendiri gitu. Makanya saya dekat sama anak-anak Balikpapan. Karena saya kadang-kadang datang sendiri ke sana. Akhirnya kau hubungin Pak Gamayel. Disitulah kamu masuk polisi nih. Enggak. Siapa tahu polisi. Masa polisi nggak butuh roadman? Butuh, tapi kan? nggak masuk polisinya. Nggak masuk polisi. Enggak, cuma nemenin dia aja. Nemenin aja. Karena nemenin dia tuh ada sensasi beda, Bang. Dia kan polisi, terus komik. Beda sama polisi yang kayak lain. Boleh dipukul dia. Saya tuh bertemu sama Pak Gamayel tuh ngerasain, begini rasanya mukul polisi. Hal yang kita idam-idamkan dari dulu ya. Aduh. Makanya lucu banget ketika Pak Gamayel jaga demo tuh lucu banget. Kita tahu dia bukan orang yang gitu. Iya. Dia yang lucu banget Pak Gamayel jaga demo. Iya. Orangnya kocak Pak Gamayel. Iya. Nah, terus kau jadi roadman Pak Gamayel. Walaupun Pak Gamayel. Jadi saya kayak kalau ada ini saya mau gitu. Udah diajak nih. Waktu itu syuting lapor Pak apa? Iya. Yang kesini juga ya Bang ya? Oh, tahun ini? Tahun 2021? 2021. Saya Pak Gamayel diminta ngisi lapor Pak. Bintang tamu. Bintang tamu. Kau ikutlah jadi roadman. Oke. Makanya saya kesini pernah duduk di sini sebagai roadman. Oh, karena Pak Gamayel ada Ngisi, wawancara di sini. wawancara. Dia ikutan. Iya. Di sini nonton. Di sini nonton. Oh, gitu. Iya, Bang. Lah terus. Terus sekali itu. Terus. Habis itu ketemu. Nah, alhamdulillahnya waktu sebelum itu saya gagal suci. Gagal lolos. 1X. 1X. Ah. Saya audisi offline dapat di Banjarmasin nih sama Bang Gilbas. Tapi nggak jadi berangkat ke Jakarta karena Covid. Tapi kau dilolosin nggak sama Gilbas waktu itu? Lolos. Lolos dan harusnya saya audisi ke Jakarta. Cuman Covid jadi nunggu setahun lagi kan. Gagal lagi tuh. Hampir setahun, Maret. Tapi sempat audisi Jakartanya? Enggak. Audisinya online. Audisi Dari Samarinda. Iya, tapi kau sempat audisi online-nya? Sempat. Nggak lolos. Nggak lolos. Nggak lolos. Nah, terus? Itu makin hancur saya tuh Bang. Kayak nulis lagi. Akhirnya muncullah konten saya yang post kamling. Yang podcast keliling ini. Iya, yang kau berenang-berenang di Sungai Kapuas. Di Mahakam dari kemarin salah terus. Setiap ketemu Bang. Sungai Kapuas tuh di mana? Kapuas tuh di nggak tahu. Kapuas di mana? Kalimantan juga. Kalimantan Banjarmasin. juga. Mahakam. Mahakam ini di Samarinda. Iya. Kalimantan Timur tuh Mahakam kalau nggak salah. Kalau Kapuas mungkin Barat di ya. Kalimantan yang Kalsel. lain kali ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Kami ya tidak hafal juga aliran-aliran sungai ini kan. Iya. Tapi kan dari kemarin sudah Oh, saya kasih iya, tahu. sorry. Mahakam. Karena namanya lebih populer Kapuas gitu. Kapuas tuh kan pernah juara stand up ya dia. Kenal dia Bang. Dia kalau kita nulis stand up komedi Indonesia muncul Kapuas yang pertama. Closingnya banjir dia. Nah, Gagal. di Mahakam yang kau podcast Iya, di akhirnya- sungai iya, akhirnya- berenang-berenang ini. Komik-komik banyak tahu. Ya kan, Bang itu hasil dari gagal audisi. Bahkan diliput sama Comika Media. Comika ya? Media. Podcast keliling ini. Iya, itu gara-gara saya gagal, Bang. Gagal saya belajar lagi. Stres, nulis-nulis lagi, bikin Bikinlah konten, podcast keliling. stand up, bikin itu. Terus pas berangkat sama Pak Gamayel ke sini, Yang waktu lapor Pak. lapor Pak, teman-teman udah tahu saya lewat konten saya itu. Ah.
kayak Bang Ajis. Oke. Akhirnya disuruh stand up bukannya stand up Indo. Oh, pas Gitu. pas puasa ya? Pas puasa saya nemenin itu. Puasa tahun lalu ya? Itu kok stand up lah dibukanya stand up Indo. Iya, stand up. Kenal akhirnya, kenalan sama teman-teman di sini. Ko Erwin ngajakin saya ngobrol setelah itu. Dia bilang saya lagi jadi talent nih di Comika. Terus lagi butuh representatif. Apa itu? Kasih tahu bla 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 bla. Oh kalau misalnya untuk bekerja di situ saya nggak mau kok. Tapi kalau misalnya untuk jadi asisten, untuk saya jadi batu loncatan kerja di Jakarta, saya mau. Karena dari dulu memang cita-citanya pengen ke Jakarta merantau, cuman takut karena nggak ada pegangan. Kalau ada tempat tinggal dan makan, saya mau nih gitu. Tapi nggak pengen bekerja di situ, cuman pengen supaya bisa di Jakarta aja dulu. Iya. Itu akhirnya katanya Ko Erwin, oh ya udah kalau aku sih nggak apa-apa, coba ngomong sama manajemen aja. Akhirnya dilaporin sama Ko Erwin, saya dibikin waktu untuk Zoom meeting sama Bang Panji. Gitu, jadi saya utarakan nih. Kau Zoom meeting lah dari Samarinda nih? Ya Samarinda. Sambil, waktu meeting itu kau sambil di Sungai Mahakam juga? Tidak? Nggak selalu. Nggak totalitas segitu ya? Nggak. Oh itu ternyata syuting doang? Apa? Yang waktu di Sungai Mahakam tuh syuting doang? Syuting aja Bang. Ternyata syuting saya doang. tinggalnya bukan di Sungai Mahakam yang itu. Oh saya pikir itu ruang tamu itu. Oh ternyata itu syuting doang teman-teman ya. Ini salah satu fakta yang kita ungkap nih. Ternyata itu syuting doang. Saya pikir itu beneran di situ. Bang rokok boleh. Saya pikir kok sehari-hari di situ itu. Nah kemudian Zoom meeting lah sama Panji. Bang Panji. Sebelum ini kau pernah ketemu atau ngobrol dengan Panji atau tidak? Sebelum meeting itu. Pernah minta foto aja. Waktu dia di Samarinda. Tour di Samarinda. Ada pulang perang. Oh pulang perang yang sama Valdo Maldini. Iya. Dan Ernest siapa? Iya, Rian Ernest. Itu cuma minta foto doang. Minta foto doang. Sosok yang dikagumi. Ya. Bang, foto Bang. Iya, kita semua begitu kok, mengagumi Panji sebelum akhirnya kita mengenal dia. Tidak, Pak. Bang Panji. Bang Panji. Respect sampai sekarang, respect. Panutan saya. Memang panutan. Kerja kerasnya luar biasa. Terus lalu kemudian Zoom meeting lah sama Panji. Terus saya ngomong sama Bang Panji, saya mau Bang kerja di Comika, cuman ya itu saya pengen ini jadi batu loncatan, tidak pengen bekerja selama. Oh, kau sudah bilang itu dengan Panji? Udah. Terus Panji bilang gimana? Ya nggak apa-apa, kita nggak bisa, kita memang nggak mau menghalangi orang untuk menjadi apa yang dia mau. Kalau misalnya konsep kayak gitu ya oke, nggak apa-apa gitu. Asal selama bekerja bisa bertanggung jawab sama pekerjaannya. Gitu. Nah itu yang saya suka dari Panji tuh, orangnya fair gitu. Fair ya Bang. Fair, saya salut dia. Ya walaupun dia jarang-jarang sholat ya, tapi dia tapi kalau masalah kan sekarang kalau sholat kan jarak-jarak kan, jarang-jarang nggak dempet gitu. Iya benar. Tapi dia fair. Dia sebagai sosok manusia dalam hal muamalah, wah saya jago, saya salut banget gitu. Salut sekali saya. Bang. Saya udah, padahal sebelumnya saya daftar PA dia kan nggak keterima tuh. Oh kok sempat? Yang bikin Bonar video. Manalu yang menang nih. yang akhirnya jadi PA-nya tuh. Oh kok tidak sempat diterima. Kemudian di Zoom meeting, saya bilang kayak gitu kata Panji, ya itu dia bilang, udah Bang, makasih banyak Bang, saya cuman pengen belajar aja di sana. Oh ya, terus ini Bang, saya nggak punya duit buat berangkat ke sana. Saya bilang. Oh artinya sama pihak manajemen Comika, oke lah, boleh lah ini jadi representatifnya Erwin. Iya. Dan apalagi itu Erwin yang minta. Iya. Kan Erwin pasti ada omongan sebelumnya kan. Mungkin karena yang rekomendasikan Ko Erwin. Oh Erwin langsungnya, langsung Erwinnya, jadi aman lah. Iya. Akhirnya disetujui lah. Setujui, ya udah nggak usah representatif, asisten doang gitu. Oh jadi statusmu dulu tuh asisten, bukan representatif. Cuman ya saya membantu apapun yang saya bisa gitu. Oh iya. Jadi nggak ada batasan, karena memang niatan saya buat belajar bukan untuk bekerja. Jadi nggak ada hitung-hitungan yang jelas. Tapi ini, gitu. CP-nya Erwin sempat ke kau atau tidak? Enggak. Enggak. Oh iya, berarti memang asisten. Nah terus diterimalah jadi asisten. Saya bilang nggak ada duit. Nggak ada duit buat berangkat ke sana. Karena 15 juta udah habis. Habis sama sekali. Habis itu kata Bapak Panji, ya udah nanti dibeliin tiket pakai duitnya Bang Panji pribadi, bukan dari Comika. Dia sendiri yang beliin. Iya, dia bilang nanti gua beliin pakai duit gua pribadi gitu. Tapi ya gitu, dia tuh amalnya banyak, tapi kalau nggak sholat susah juga. Aduh, saya suka banget ngomongin Bang Panji. Tapi saya tuh kalau ngomong-ngomong begini, karena saya yakin orangnya slow. Iya. Saya selalu begitu. Kalau saya berani sebut namanya, karena saya yakin orangnya slow.
Kalau nggak slow, Kalau nggak slow ya nggak berani juga saya. paling minta maaf. Pak Luhut tadi saya yakin slow sih. Tidak. Nah, Bang Panji belikanlah tiket Iya. dari duit pribadinya. Duit pribadinya dengan syarat jangan ngeluh. Jangan Mau ngeluh. pesawat apa aja katanya. Ah, Iya dong, masa kita udah dikasih minta Iya. milih-milih. Jangan Dan ternyata itu pesawatnya Garuda bisnis, Bang. dia beliin Garuda bisnis. Iya. Gimana Bang saya nggak ngeluh coba? Jalan Ini hidup pertama orang. kalinya saya naik pesawat selain Lion. Dan langsung bisnis. Langsung bisnis. Saya seumur hidup saya teman-teman ya, belum pernah saya naik kelas bisnis. Gak cuma bisnis Garuda. Garuda lagi. Saya pernah sekali-sekali nyoba-nyoba cek lah si tiket-tiket Garuda bisnis atau Batik Air bisnis gitu-gitu ya. Dia tuh tiketnya bisa 3 kali lipat dari harga yang ekonomi. Iya Bang. Jadi kayak misalnya ke Malang atau ya ke Malang lah ya, yang biasanya tuh 600, yang bisnis tuh 3 juta sendiri. Satu orang, mahal banget. Aduh. Dan itu Panji beli kau kelas bisnis. Bisnis. Syaratnya harus foto-foto di dalam pesawat itu. Yang akhirnya kau foto-foto itu. Foto. Yang mana saya kasih lebih Bang. Saya foto di kokpitnya Bang. Beneran Bang. Karena kau bisnis. Kau kalau bisnis itu ya, kau naik, pramugari tahu nama kau. Bayangkan, kita yang di ekonomi nih ya, yang duduk, lihat pramugari cantik sekali, mau kenalan, bingung caranya. Bisnis, kita jangankan kenalan, kita baru naik, selamat datang Pak Abdur. Wah, kok tahu nama kau? Dia hafal nama-nama kita. Ya bisnis Bang dilayanin Bang. Oh iya. Allah Akbar, orang saya tidur itu aja, yang nutup pintunya bukan saya sendiri. Pramugarinya itu. Pramugarinya. Set, enak ya Allah bisnis. Kalau saya di ekonomi tuh, waktu mau turun pesawat, pramugarinya yang buka pintu. Kenapa? Iya memang dia yang buka tuh. Oh iya Bang. Siapa lagi yang buka? Iya sih. Iya juga ya. Coba Bang Abdul sendiri. Tapi karena kau di bisnis, makanya kau sampai diizinkan ke kokpit tuh. Iya Bang. Dan tololnya saya Bang, saya tuh tahu bisnis pas sudah cetak tiket di bandara. Sebelumnya kan saya dikirimin screenshotan sama Bang Angga nih. Set, oh ya udah Garuda doang nih. Itu udah seneng banget tuh udah Garuda tuh. Wih, Garuda nih. Udah aduh Garuda nih. Iya. Pas cetak bisnis. Dan saya nggak tahu nih gimana caranya. Saya ngantri di tempat ekonomi. Orang-orang usir kau dari situ. Iya kan? Mas Mas jangan Mas, lewat sana aja yang karpet merah itu kan. Iya, Iya dong, iya. Harusnya. Tapi kok antri lah. Yang ekonomi karena strata sosial dan muka. Iya. Karena walaupun kau pegang tiket bisnis, jalan di karpet merah dengan wajah ini, Iya. orang tetap tidak percaya sih. Mas jangan dibersihin dulu. Iya. Karpetnya masih dipakai Iya. gitu. Mas kok bawa tiket bosnya mana gitu. Pasti gitu. Asli Bang saya Akhirnya- ngantri di ekonomi. Antri di ekonomi, Saya kasih tiketnya. Mbaknya baca 2 kali. kaget dia. Kaget dia. Suyono dia bilang, pastiin dulu. Bisnis ya? Kayak gitu. Sumpah Bang, karena saya masuknya juga di jalur ekonomi. Iya. Oh kalau bisnis sebelah sini Pak, gitu. Iya kan? Lewat karpet merah itu kan. Sekarang merah itu baru dikasih makanan. Bawain kopernya. Apa? Dibawain ke atas kau. Waktu itu aku bawa koper nggak? Oh bawa. Iya dibawain sama Terus pramugari. naik duluan, Naik duluan. turunnya pun duluan. Tapi saya belakangan. Karena kau mau foto kokpit. Enggak, saya mau menikmati hal yang tidak Wah, mungkin ini terjadi kapan lagi kan? Ya, masa turun cepet-cepet? Lama-lamain gitu. Tapi itulah susahnya Bang. Kita dapat fasilitas mewah tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan. Jadi saya nggak tahu memanfaatkan ini gimana Oh Bang. iya bener sih ya. Saya tuh Bener, pernah bener. Bang, kan ada yang gininya kan? Iya. Yang kaki buat gini kan? Iya kayaknya. Saya belum pernah nih naik bisnis. Enggak pernah ya? Belum pernah. Ada sih. Ya ampun. Kau jangan sombong. Abdur loh, Abdur. Jangan sombong. Suci, juara 2. Jangan sombong. Juara 2, Suci Orang- juara 2. Rider saya aja ekonomi. Tapi kalau ada yang mau kasih bisnis saya nggak nolak sih. Tapi nggak ada sampai sekarang. Makanya ada yang jadi asistennya begininya. Pak Erwin. Ada yang begininya ya. Ada begininya. Tak, datang makanan. Saya nggak bisa nurunin ini Bang. Astaga. Jadi kau makan dengan begini nih. Itu kau makan apa cium lutut tuh? Begini jadi makannya. Jadi datang orang bawa makanannya. Oh ya Mbak tuh. Saya nggak tahu caranya ini nuruninnya gimana. Aduh kesian. Kan kau bisa tanya, Mbak ini turunin gimana? Malu. Malu.
Apalagi yang dimalukan sih orang kau punya wajah begini saja tegar kan. Kenapa harus malu? Ya juga ya. Itu Nah, mental daerah bang, banyak ketakutan yang belum tentu. Iya. Nah terus habis itu kau lama-lamain lah di bisnis Lama-lamain ini. di bisnis itu, terus. Dan saya tahu kau naik bisnis ini, saya tahu kenapa Panji suruh kau foto-foto. Jadi Panji foto-foto itu hanya untuk jadi bahan bercandaan di grup manajemen. Hanya biar dia bisa share, kemudian dia bilang, "Weh, Yono naik bisnis nih." Hanya buat gitu doang. Begitu doang. Bang? Iya. Tanya Dimas tuh ya. Dia cuman untuk share itu dan ketawa-ketawa sendiri. Kita yang lain ngerasa nggak lucu. Dia share-share sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Kok aneh sih bang? Hanya untuk itu. Makanya saya juga bertanya-tanya bang. Saya nggak tahu. Mungkin orang kalau udah terlalu banyak materi, terlalu banyak ini, jadinya bingung cara menghibur diri sendiri kali ya. Sampai harus segitunya untuk menghibur dirinya sendiri tuh. Menghibur diri ya bang. Mengeluarkan uang segitu banyaknya. Iya. Padahal yang orang-orang nggak bisa nikmatin juga, cuma dia aja yang bisa. Iya. Loh, Radit tuh. Saking sudah selucu-selucu itu sampai bingung bagaimana cara membuat tertawa istri sendiri gitu. Bayangkan orang-orang yang sudah di tahap-tahap yang tinggi-tinggi itu, kadang-kadang udah bingung cara melakukan hal-hal sepele gitu. Padahal ke istrinya cuman gitu aja bisa ya. Iya. Dia udah nggak mau ngelakuin itu. Iya, bayangkan ya. Udah aneh, levelnya udah tinggi tuh. Makanya saya kasih cuma untuk lucu-lucuan. Aneh banget Bang Panji. Lah terus abis kau sampai di bandara siapa yang jemput? Nggak ada. Nggak ada, karena udah tektokan sama Ko Erwin. Tapi Jadi kau tahu jalannya ke Jakbar ini? Tahu, karena kan sebelumnya sudah sama Pak Gamayan. Gamayan. Jadi sendiri udah tahu. Sampailah kau di Senapindo. kantor Senapindo. Kantor Senapindo. Nah terus malam itu tidur di mana? Di kantor semalam. Oh. Besoknya baru pindah ke kos karena kosnya udah di booking. Oh, kosnya udah di booking. Iya, udah saya booking. Di The Rate ini. Di The Rate. Sampai sekarang ya masih di The Rate. Sampai Ya? sekarang masih di The Rate. Baru kemarin terjadi musibah bocor. Banjir di lantai 2, lantai satunya kering. Oh, karena bocor atap. Di kamarmu nih bocor nih. Bukan di kamarnya Yudakan. Bang Yudakan. Yudakan Hah? Karena Nope ya? Enggak, bukan karena Nope. Enggak, di Yudakan bocor terus Jadi ada renov. dia ini ke yang lain. Ada renov. Hah. Ya kan? Pas habis direnov, dibongkar-bongkar itu, hujan deras datang, belum sempet dibaikin. Oh, dia bongkar atas, belum sempat dibenerin, hujan. Ya turun. Hujan turun deras, Bang. Jadi turun ke kamar anak-anak, kamarnya 3 kamar tuh, sama Arif kalau nggak salah 4. Yang sebelah sini enggak, kamar mereka berempat itu banjir. Aku nggak aman. Kamarnya Yuda, Arif, Cenda sama Rika. Cenda sama Rika, 4 Iya, orang inilah. 4 orang ini. Terus Arif yang udah lama di situ, pas orang lihat orang marah-marah, ya udah. Memang kosan ini kan unik. Bagus. Udah. Lah terus berarti tinggallah kau di The Rate ini. Dan kemudian resmilah masuk Comika. Menjadi asisten Ko Erwin. Nah, kemudian sekarang ini seperti yang kita tahu teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, sekarang dia jadi talent. Jadi dia awalnya asisten ya. Sekarang dia jadi talent tapi tidak di Comika, tapi di HH Corp. Enggak. Di mana? Enggak, sendiri sudah sekarang, Bang. Kau suruh keluar dari HH Corp? Iya. Udah enggak, trialnya habis. Oh, kau baru trial. Trial bukan talent resmi. Oh, trial 3 bulan. 6 bulan di HH Corp. Oh, cerita dulu itu. Saya belum tahu nih. Maaf ya beginilah ya presenter pembawa acara kalau nggak riset gitu. Jadi kan di Comika 3 bulan. Di Comika 3 bulan. Nemenin Erwin nih. Nemenin Erwin. Dalam 3 bulan ini saya masuk lah tuh. Ya. Iya kan, saya masuk lah. Terus tiba-tiba kok keluar. Karena memang dari awal uji coba aja 3 bulan gitu. Enggak. 6 bulan, 3 bulan ya bener. Uji coba 3 bulan Iya, di Comika nih. Di Comika trial 3 bulan. Terus. Nah, pas 3 bulan itu saya dapat tawaran untuk trial di manajemennya Ko Ernest. Jadi talent, talent. Iya. Akhirnya ngobrol-ngobrol. kau ngobrol dengan Bang Panji bilang oke, Iya. aman lah gitu. Iya, gitu. Akhirnya kau gabung lah ke trial. Halkor. Sabar, kau bisa trial di Halkor nih dari mana datang? Ardit yang mengusulkan Saya atau juga nggak tahu, Bang. Oh. Saya juga nggak tahu. Bang Ardit juga saya tanya nggak terlalu juga, cuma pitching nama gitu, nggak tahu juga saya, Bang. Siapa yang ngubungin kau waktu mau trial di Halkor? Ko Ernest.
Ko Ernest langsung. Wow. Oh, jadi Ko Ernest langsung yang hubungin. Yono, trial di ini. Jadi kan saya dikasih scene sama Bang Ardi di Imperfect. Nah, Ya kan? Dikasih scene di Imperfect, datang saya. Nah, pas selesai syuting, saya nggak mau pulang karena nunggu makan siang. Oh. Sayang dong. Ya, masa saya datang berharap catering 3 kali, kok Iya. jam 10 udah selesai. Selesai. Makan siangnya saya nggak dapat Nggak nih. bisa gini nih. Nunggulah di situ. Melanggar kodrat anak kos Iya, kalau itu pulang. saya sering lakukan juga dulu. Saya kadang syuting Oke Jack dulu, scene-nya udah selesai siang, saya tunggu sampai malam demi nasi box. Iya bang, saya sampai sekarang masih ngelakuin itu bang. Ya. Lah terus habis Nah, itu terus nggak lama, Yono dipanggil Ko Ernest gitu. waktu di lokasi Imperfect nih. Ngobrol-ngobrol. Ko Ernest lagi datang. Iya lagi datang. Hmm. Ngobrol-ngobrol, udah ditawarin gitu. Ya saya mau lah gitu. Udah dicoba trial 6 bulan gitu. Oh, 6 bulan. Ini sudah bulan terakhir nih atau bulan terakhir kemarin? Iya bulan ini. Bulan Maret ini? Iya. Tapi Maret belum 31 nih. Ini kan masih Berarti 22 5 bulan, Maret. 5 bulan lebih. Tapi sudah ada keputusan bahwa Udah, tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Waktu kau masuk di Hakot, siapa jadi ininya? CP-nya siapa? Andri? Vira. Vira? Iya. Oh, saya tidak tahu. Baru kayak nggak tahu juga. Saya tapi duluan dia sih. Mungkin orang lama juga, cuman saya tidak. Hakot tuh kadang orangnya udah lama banget, udah lama di situ, cuman kita nggak tahu Kita nggak aja tahu, gitu ya, ya. benar. Oh, adalah Vira ini. Terus sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak, sekarang sendiri bang. Jadi siapa? CP-nya siapa sekarang? Nggak ada. Jadi kalau orang-orang ngubungin ke saya langsung, biasanya DM. Di bio siapa nomor HP-nya? Nggak ada, nggak saya taruh. Tapi orang kan saya nyantumin yang kontak itu ada nomor HP di sini kalau dicari. Nggak dicantumin di bio. Oh, yang di call tuh. Kalau kita tekan call ada tuh. Ada di situ. Jadi kalau orang mau ngubungin biar effort gitu, memang benar-benar mau ngubungin. Gitu nggak usah ditaruh di bio. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, sendiri sekarang. Sendiri. Kemarin di CTS series 3. Dia jadi sopir pickup. Terus saya rasa bersalah banget. Saya merasa bersalah ini karena Adik Kritik ungkit-ungkit terus. Jadi posisinya itu, kau datang syuting itu, posisinya kami di Empang itu kan 4 hari atau 5 hari sebelumnya hujan terus. Di Depok Kabeda ini. Setiap hujan terus, setelah habis duhur jam 1 sudah hujan sampai jam 5 sore. Begitu terus setiap hari. 5 hari berturut-turut. Break, tidak bisa apa-apa. Karena scene-nya scene eksterior semua. Tidak bisa apa. Akhirnya kami 5 hari itu utangnya banyak banget. Utang scene-nya banyak banget. Nah, hari di mana dia syuting ini, cuaca lagi cerah-cerahnya. Tim itu dengan niatan dari pagi memang harus serba cepat. Akhirnya ketika dia syuting, saya sebagai komkon harus kasih tahu cepat-cepat kan. Entah bagaimana, kemudian Adik Kriting melihat, saya merasa biasa saja, tapi Adik Kriting melihat seperti saya marah-marah Yono. Kemudian kata Adik Kriting, dia lari, dia langsung ke tenda monitor. Abdur, kau jangan begitu, kasihan tuh Yono tuh, mentalnya kena tuh. Jadi salah-salah terus, akhirnya dia salah-salah terus gitu. Salah-salah terus tuh, kau tanggung jawab tuh. Terus dia bilang, saya kasar di mana sih, orang saya cuma dikasih tahu. Kasar bang. Bener-bener. Udah bener nih, Ko Ernest gak lanjutin dia nih. Saya pikir cuma saya yang tukang fitnah loh. Nah akhirnya saya tidak enak lah sepanjang hari itu. Saya ke atas lah, dia masih ada di atas. Saya bilang, Yon, kau marah apa dengan saya? Saya minta maaf akhirnya. Saya minta maaf. Ternyata dia tidak. Memang Adik Kriting aja yang yang ini, yang dan sampai sekarang Yono, kemarin kami syuting, Adik Kriting dan Bene masih bahas itu. Masa sih bang? Saya bilang, hei, Yono saja sudah tidak apa-apa. Mereka masih bahas hanya untuk biar saya merasa bersalah. Kan iya, kadang-kadang Bang Ari gitu juga janjian. Adik Kriting itu kalau dia menemukan sesuatu yang dia bisa manfaatkan berkali-kali, akan dia lakukan terus. Iya, iya. Nah itu, tapi setelah kami melihat playbacknya ini, baik, bagus. Seriusan bang? Iya. Tenang aja, nanti Jadi saya gini, Bang. ngedit. Nanti saya ngedit. Wih, terima kasih, Saya Bang. minta ke Pak Parwes, Pak, ini waktu Sinya Yono, kepalanya kita ganti. Kepalanya kita ganti aja, Pak. Kepala Shogun. Iya. Jadi kepalanya kita ganti dengan lambang PSM Makassar aja.
Karena waktu itu bang yang bikin saya memang down, tapi downnya bukan karena merasa dimarahin sama abang. Tapi karena tim ras banget kan, itu posisinya ras banget. Malah yang saya rasain itu kayak stand up habis ngebom. Oh. Enggak sih bang. Kau merasa tidak nyaman, iya. tidak luas. Tidak luas ketika saya tuh niatannya kan pengen punya karya, pengen bisa menghibur orang gitu. Kalau itu nggak tercapai, itu saya sedih kayak ngutuk diri saya sendiri. Itu yang bikin saya down tuh itu bang. Kayak aduh kenapa sih aku tolol gitu. Iya. Itu yang bikin saya diem itu karena bukan marah sama Bang Abdur. Apa gara-gara itu juga kok Ernest langsung putus kontrakmu, trial? Nah, halo? Gitu. Bisa terus nggak berapa tag gitu? Iya, ada tag yang bagus. Cuman ketika tagnya dianya udah benar, lawannya kurang benar. Jadi akhirnya setelah kita tag berulang-ulang, ternyata kita bisa lah pilih-pilih gambarnya. Bisa choice. Jadi aman lah, insya Allah. Insya Allah aman. Bene jago. Pokoknya saya tuh pengalaman dengan Bene itu kan pertama kali dia komkon maksudnya pertama kali saya kerja bareng dengan Bene di dunia persyutingan ini waktu saya CTS film, dia komkon. Nah itu tuh scene kartu itu tag-nya berulang kali sampai saya merasa bahwa dialog-dialog ini tidak ada yang lucu. Berkali-kali karena tag-nya berkali-kali dan dia posisinya kan set bundar gitu ya. Set bundar yang kemana-mana bocor kan. Pemain kita pasti kena lah backshotnya foreground kita atau apa. Jadi mau nggak mau kita cover siapapun kita tetap melakukan dialog lagi sampai di titik yang saya rasa ini dialog nggak ada yang lucu. Tapi yang bikin saya kuat itu adalah saya tanya ke Ben, aman nggak, lucu nggak? Kan dia yang dimonitor sama Ko Ernest. Terus dia bilang aman kok, lucu kok. Dan ternyata hasilnya lucu. Mulai dari situlah saya percaya kalau Bene bilang lucu karena dia yang dimonitor ya. Kalau dia bilang lucu, insya Allah lucu gitu. Oh iya. Jadi waktu setiap kali kita di CTS Series 3 saya tanya, gimana Ben? Funny nggak? Funny. Oke, saya langsung semangat saya, happy. Nah perasaan saya waktu itu tuh bang kayak ngerasa bersalah sama kru, sama Bang Abdur, sama yang lain malah. Memang kok salah sih. Itu tuh yang bikin down sedih tuh itu. Iya betul. Sudah berapa menit nih bang? 1 jam. Wih 1 jam saya bicara dengan Bene yang lebih banyak ilmu saja 30 menit loh. Kok dengan orang kosong begini jadi 1 jam ya? Aduh. Tapi lihat ya, runut kan ceritanya kan. Dari awal kayak kita pengen tahu kok bagaimana di Jakarta, ternyata runut. Begitu loh Cing Abdel kalau wawancara orang tuh. Jangan ngalur dulu. Saya sampai sekarang orang belum tahu apa sejarah saya di Suci, apa kepotong-kepotong mulu sampai sekarang ini. Nah, begitulah. Nanti suatu saat kita Anda mau terusin cerita sesuatu nggak? Udah cukup. Bang. Sudah cukup. Kalau sudah cukup kita tutup nih. Kita tutup nanti biar cukup, biar diundang lagi. Kita tutup nanti suatu hari kita undang lagi, kita cerita lagi. Iya. Ya mudah-mudahan waktu kita undang lagi kamu udah punya kasus apa gitu. Bang. Biar ada obrolan. Nggak usah, bisa saya cari obrolan aman. Bilangin siapin ini, saya siapin bang, nggak usah kasus. Sabar, tapi kau habis setelah dari tidak trial lagi di H-Corp, ke depan ini rencananya gimana? Saya melakukan hal yang saya tahu. Jadi tuh nggak ada bedanya dengan apa yang saya lakukan ya, ketika trial dan tidak trial. Jadi nggak yang gimana. Trial saya ngelakuin itu, nggak trial pun saya ngelakuin itu gitu. Jadi ya menurut saya sih tetap aja berkarya terus karena suatu saat juga dia akan mantul-mantul kemana-mana gitu. Iya bang. Kira-kira ada manajemen yang kau tuju tidak? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum ada. Fokus belajar aja dulu. Fokus belajar aja dulu. Diri, menjadikan diri sebagai produk ya, biar mateng gitu. Iya. Udah Panji banget emang omongan-omongannya. Panji panutan, Panji. Luar biasa. Kalian bikin aja The Rate Management. Apa? The Rate Management. Kasihan Comika. Langsung kalah kami ya. Iya. Brandingannya sangar The Rate, Bang. The Rate Management tuh. The Rate itu sangar. Sangar emang. Orang-orang setiap saya ketemu tuh The Rate semua. Bahkan teman-teman saya yang bukan anak stand up tahu sama Coach The Rate. Kau tahu ya? Iya. Bahkan sampai itu Satpamnet.
Dia di Dread juga ya? Iya. Kok tahu? Oh, udah ada di Nope. Oh iya. Siapa namanya? Satpam Ya? Dread? Andi. Andi. Heeh. Sekarang YouTuber dia, Bang. Satpam Net, YouTuber sekarang. Setelah di Nope bikin konten sendiri dia. Oh, sekarang bikin konten sendiri. Sama pacarnya, iya. Wah, lumayan dia viewer. Menumbuhkan ya kreativitas ya di Dread ini. Suatu saat saya harus ke sana. Main-main di Dread. Baiklah, Jono. Siap. Bakri, terima kasih banyak Terima sudah kasih datang di banyak, sini. Bang. Moga-moga nanti kita bisa berjumpa lagi dan begitulah teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di ngabdur selanjutnya. Dadah.